Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadiah terindah bagi kaum lelaki. Ketika kata-kata itu terucap, apa yang terlintas dalam benak kalian? Apa? Apakah sebuah pernikahan? Sebuah makanan? Ataupun uang? Jawabannya adalah aurat kita yang tertutup. Kenapa bisa dikatakan menutup auratnya perempuan adalah sebuah hadiah terindah, sebuah hadiah terbaik bagi kaum lelaki? Ketika kita belum menikah, aurat kita yang belum tertutup, ayah kita, adik kita, saudara laki-laki kita akan terseret juga ke dalam neraka, terseret juga akan dosa yang telah kita lakukan. Ketika sudah menikah, suami yang menanggung hal itu. Oleh karena itu, menutup aurat adalah hadiah yang paling indah, hadiah yang paling mulia bagi kaum lelaki. Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangannya dan juga mukanya. Ketika kita sudah menutup aurat kita sudah kewajiban kita sebagai wanita muslim untuk menutup aurat kita. Tapi seorang lelaki juga berkewajiban untuk menjaga pandangannya terhadap seorang wanita. Bukan hanya kita saja yang menutup aurat, tidak. Tetapi lelaki di luar sana juga harus menjaga pandangannya. Di zaman sekarang begitu gempar, begitu merajalela seorang perempuan mengumbar auratnya, berpakaian ketat, berjoget TikTok yang mana dipost dan dilihat oleh ribuan bahkan jutaan lelaki di luar sana. Yang seperti kita tahu, yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya ketika kita belum menikah, ayah, saudara laki-laki kita ikut menanggung hal itu. Bahkan setelah kita menikah pun, seorang suami juga menanggung dosa yang sudah kita berbuat atas hal dari diri kita yang tidak menutup auratnya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 bahwasannya dianjurkan untuk kita menutup aurat yang bahwasannya itu bisa menjadi malapetaka bagi kaum lelaki. Kita adalah hadiah terindah bagi kaum lelaki ketika kita menutup auratnya. Tetapi juga sebuah malapetaka bagi lelaki ketika kita tidak menutup auratnya. Diibaratkan sekarang, zaman sekarang, seorang perempuan yang tidak menutup auratnya dianalogikan dengan sebuah permen. Hal yang buruk, hal yang tidak baik memang banyak, memang enak, susah. Kita zaman sekarang, perempuan zaman sekarang memang suka mengumbar auratnya. Banyak di luar sana yang suka mengumbar auratnya dengan berjoget TikTok, dengan menggunakan pakaian-pakaian ketat, tidak menggunakan hijab, tidak menjulurkan pakaiannya dari atas dan sampai bawah.
yang bahkan itu seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya kita hindari sebagai kita wanita muslimah. Kita sebagai seorang muslimah memang sudah memiliki kewajiban untuk menutup aurat kita. Maksiat memang sangat nikmat, tapi untuk balasannya akan sangat menyakitkan kelak di hari kiamat. Teman-teman yang saya sayangi, memang maksiat itu memang nikmat jika dianalogikan perempuan zaman sekarang yang kebanyakan di luar sana membuka auratnya, terang-terangan menjual dirinya, memamerkan, menampakkan lekuk tubuhnya di luar sana, itu sebagai sebuah permen. Jika seorang lelaki disuruh memilih antara permen yang sudah terbuka dengan permen yang masih tertutup, dengan sadar mereka pasti akan menjawab dengan permen yang sudah tertutup, permen yang masih tertutup. Kenapa? Karena mereka masih bersih, terjaga. Sedangkan permen yang sudah terbuka, sudah dikelilingi oleh semut-semut, sudah kotor, sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Sungguh rugi teman-teman jika kita tidak menutup aurat kita dari sekarang. Bukan hanya kita yang berdosa, tetapi saudara laki-laki kita, ayah kita, bahkan suami kita, anak laki-laki kita juga terseret akan dosa itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, menutup aurat adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan bagi kita. Jangan berpatok cuman kita yang harus menutup auratnya, tetapi mata-mata yang di luar sana, lelaki juga harus menjaga pandangannya. Teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, menutup aurat adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim, yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari teman-teman sekalian, mari kita menutup aurat kita. Menutup memang mudah, tetapi istiqomah yang susah. Untuk teman-teman yang sudah menutup auratnya, Masya Allah, tetap semangat dan tetap istiqomah dalam menutup aurat kita. Dan untuk teman-teman saya, teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, yang belum menutup auratnya, ayo kita menutup, kita bersama-sama, kita belajar untuk menutup aurat kita. Tidak harus sekarang, tidak. Pelan-pelan, semuanya butuh proses. Semuanya tidak ada yang instan teman-teman. Cukup, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga sedikit ilmu tadi bermanfaat bagi kita semua. Sedikit pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke tengah sawah, ada itik cari anaknya. Mas abang jangan terpesona dengan saya, udah cantik dari sononya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.